di dalam persoalan rumah tangga, khususnya gugatan perceraian. Halo Sobat Indonesia, kali ini channel Jangan Bingungan akan berbagi informasi dikhususkan kepada perempuan yang sudah menikah untuk menyimak yang barangkali penting di dalam persoalan rumah tangga, khususnya gugatan perceraian. Kalau kita berbicara tentang perceraian, maka kita harus tunduk dan paham apa yang ada di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang ini mengatur bahwa gugatan perceraian itu dilakukan satu di pengadilan agama bagi seseorang yang melakukan gugatan cerai yang beragama Islam atau Muslim. Yang kedua adalah ke pengadilan negeri dikhususkan bagi seseorang yang melakukan gugatan cerai yang beragama non-Muslim. Selanjutnya adalah di dalam gugatan cerai kita harus memahami apa yang menjadi alasan untuk melakukan gugatan cerai. Yang pertama adalah seseorang itu melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, atau terjadi percekcokan yang tidak dapat dipersatukan kembali. Lebih lengkapnya kita dapat lihat di dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Selain memasukkan soal alasan-alasan perkawinan di dalam undang-undang ini, maka gugatan cerai juga dapat dimasukkan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ada 4 kategori yang disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, misalnya seringkali suami melakukan kekerasan fisik, menampar, menendang, atau kekerasan seksual, walaupun terjadi ikatan suami istri, maka hubungan seksual itu harus didasarkan pada kerelaan, sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Yang ketiga adalah kekerasan secara psikis. Jadi stigma negatif, umpatan, kebencian yang menyebabkan kekerasan psikis terhadap istri. Dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini dapat dikategorikan adalah melakukan penelantaran terhadap anak dan istri tanpa memberikan nafkah lahir. Terakhir yang tidak kalah penting adalah soal harta bersama. Alangkah tepat dan penting kalau kemudian penggugat, dalam hal ini istri, itu mengamankan secara hukum terhadap harta bersama yang berupa harta tidak bergerak, yaitu tanah. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan pemblokiran atau mengajukan surat permohonan blokir tanah kepada Badan Pertanahan Nasional di mana tanah itu berada. Ini penting karena sudah diatur di dalam PP 24 tahun 97 soal pendaftaran tanah. Dengan demikian, jika ini sudah tercatat blokir di BPN di mana tanah itu berada, maka
suami tidak dapat menyalahgunakan untuk menjual secara sepihak. Itulah beberapa hal yang penting dipahami di dalam gugatan cerai, sehingga sobat channel Jangan Bingungan mendapatkan pencerahan. Salam keadilan.